جهل ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومعتبة بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam Learning Journal, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, kawan-kawan sekalian, pada pertemuan minggu lalu saya mengikuti pembelajaran tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Materi ini tentu membuka wawasan saya bahwa jurnal ilmiah tidak hanya sekedar bentuk tulisan ilmiah biasa, tetapi juga merupakan bagian penting dari amanat Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Khususnya dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada civitas akademika dan masyarakat luas. Civitas akademika semisal dosen dan mahasiswa. Nah, jurnal ilmiah menjadi media komunikasi akademik yang menjembatani temuan-temuan ilmiah dengan berbagai kalangan, termasuk para pemangku kebijakan atau stakeholder dan masyarakat umum. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu juga Pak Adi menyampaikan bahwa dalam menulis jurnal ilmiah, seseorang harus memiliki tujuan yang jelas, yakni menyampaikan sesuatu secara ilmiah. Tulisan dalam jurnal ilmiah memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ilmiah, maksudnya adalah berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Fungsi sosial, memberi manfaat kepada masyarakat. Dan fungsi ekspresi, yaitu memberikan gagasan penulis secara sistematis dan ilmiah, mengekspresikan diri kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penulisan jurnal bukan semata-mata kegiatan akademik biasa, melainkan untuk pengabdian intelektual yang berdampak secara nyata. Dalam prosesnya, penulisan jurnal ilmiah harus memiliki ciri-ciri tertentu yang harus dipegang teguh, yaitu objektif. Objektif maksudnya adalah tidak subjektif, harus sesuai dengan fakta dan data yang ada. Yang selanjutnya adalah rasional, masuk akal, sesuai logika dan data yang ada. Kritis, maksudnya adalah tajam menganalisis, tajam membandingkan dan mengevaluasi. Yang terakhir adalah bersifat pembaharu. Nah, di sini harus ada nilai-nilai kebaruan dari temuan sebelumnya, semisal dari sisi temuan ataupun kerangka pandangan yang ada. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Selanjutnya adalah tahap penulisan jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pra-penulisan, saat penulisan, dan pasca penulisan. Yang pertama adalah tahap pra-penulisan, sebelum penulisan. Tahap ini merupakan fondasi awal dari penulisan jurnal, dimulai dari pencarian dan pengembangan gagasan yang memiliki bobot permasalahan tinggi, orisinil, mutakhir, dan relevan. Di sini penulis harus memahami metode penelitian yang sesuai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta mampu mencari referensi yang kredibel. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan naskah sebagai kerangka awal sebelum proses penulisan dimulai. Yang kedua ada tahap penulisan. Tahap penulisan adalah penulis mulai menyusun draft berdasarkan kerangka yang telah disusun. Penulisan jurnal bersifat universal dan menggunakan bahasa ilmiah yang baku. Salah satu hal penting yang ditekankan adalah gaya selingkung, yaitu aturan khas dari jurnal tertentu yang mencakup sistematika penulisan, cara merujuk atau kutipan, penulisan daftar pustaka, penyajian tabel atau gambar, dan identitas penulis yang harus disesuaikan dengan gaya selingkung masing-masing jurnal yang ada. Draft awal tidak
harus sempurna. Yang terpenting adalah keberanian untuk menuangkan gagasan secara ilmiah. Maksudnya adalah kita harus berani untuk menulis terlebih dahulu secara ilmiah dan sesuai. Tidak harus sempurna, tetapi kita harus memulai dengan sesuai ketentuan yang ada. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap pasca penulisan. Pada tahap terakhir ini meliputi revisi dan penyuntingan naskah, baik dari sisi bahasa, struktur dan data, hingga aspek visual seperti tabel dan gambar. Revisi sangat penting untuk menyempurnakan naskah agar sesuai dengan standar akademik dan format jurnal yang dituju. Harus sesuai yang tadi saya bilang, harus sesuai dengan gaya selingkung yang ada. Setelah penyuntingan selesai, barulah artikel atau jurnal tersebut diajukan atau disubmit untuk publikasi dengan memperhatikan aspek keberkalaan, substansi, dan ketentuan yang lain yang berlaku pada jurnal masing-masing. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin selanjutnya kita akan mempelajari struktur penulisan jurnal ilmiah. Karena itu juga dipelajari pada minggu lalu, kita memahami anatomi dan struktur jurnal ilmiah yang ada. Secara umum, jurnal ilmiah mungkin terdiri dari yang pertama ada judul. Judul itu harus singkat, padat, dan mencerminkan isi artikel. Biasanya terdiri dari 7 atau 8 kata. Selanjutnya ada nama penulis disertai afiliasi atau instansi. Misalnya Helmi Aziz dari UIN SMH Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia. Yang ketiga ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi ringkasan isi artikel yang memuat masalah, tujuan, metode, dan hasil dalam satu paragraf utuh. Maksimal biasanya 200 kata atau 250 kata. Yang keempat ada kata kunci, terdiri dari 3 atau 5 istilah yang relevan dan khas sesuai abstrak biasanya untuk membantu proses indexing artikel. Yang kelima ada pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, urgensi, dan tujuan penelitian. Yang keenam ada landasan teori atau landasan empiris, merangkum teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, yang ketujuh, kita juga harus memahami metodologi, yaitu menjelaskan secara detail jenis penelitian, data, teknik analisis, serta langkah-langkah prosedural. Yang kedelapan, kita harus menyajikan hasil dan pembahasan, menyajikan temuan secara sistematis dengan dukungan tabel atau gambar, serta analisis yang kritis. Hasilnya dijelaskan untuk kita. Yang kesembilan, ada kesimpulan dan saran, yaitu merangkum temuan utama secara deskriptif dan menyajikan implikasi praktis maupun arah penelitian selanjutnya bagaimana. Yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu mencantumkan semua sumber referensi secara sistematis dan sesuai dengan gaya citasi jurnal yang dituju. Di sini daftar pustakanya biasanya harus sesuai dengan gaya selingkung masing-masing jurnal, sesuai citasi yang ada, misal apa ataupun apa, format apa ataupun American Style atau yang lain-lain, itu harus sesuai dengan jurnal yang ada. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.